Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 9 Maret 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Mari kita siapkan hati kita. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan. Sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada satu buah film berjudul Paul, Apostle of Christ, yang dirilis pada tahun 2018. Film ini sungguh menggurat makna rohani yang dalam buat saya. Dalam film ini dikisahkan tentang jemaat di Roma yang menderita akibat kekejian Kaisar Nero yang menganiaya para pengikut Kristus. Rasul Paulus dipenjara dan jemaat Roma mengalami krisis iman akan Tuhan. Pergumulan semakin pelik. Manakala seorang anak yatim piatu bernama Tarquin yang diutus untuk menghantar berita ke Bukit Palasium dibunuh oleh tentara Roma. Hal ini membuat kaum muda Kristiani berang dan marah. Mereka hendak membalas dendam kepada pemerintahan Kaisar Nero dengan mengangkat senjata. Orang-orang muda itu membobol penjara dan hendak membebaskan Paulus. Namun Rasul Paulus berkata,
Kristus telah menang atas segala musuh oleh karena salibnya. Katamu kamu datang atas namanya, tetapi jelas kamu tidak mengenalnya. Sungguh luar biasa dan dalam sekali apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini berkisah tentang pengampunan yang tanpa batas. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kalikah? Yesus menjawab, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus perihal pengampunan bukan berarti kita kalikan 70 kali 7 yang hasilnya 490 kali dan kita berhitung 1 kali hingga 490 kali. Jawaban Yesus justru ingin mengatakan bahwa pengampunan tidak hanya terbatas pada 7 kali saja. Kita tahu angka 7 adalah angka istimewa dalam tradisi gereja dan dalam tradisi Israel. Ada 7 sakramen. Allah menguduskan hari yang ke-7. Naaman membasuh diri di sungai Yordan 7 kali hingga tahir. Dan dalam tradisi Israel, menorah kaki Dian berjumlah 7. Sebenarnya, pertanyaan Petrus perihal mengampuni sampai 7 kali sudah sangat istimewa dan melampaui apa yang diajarkan Taurat, yakni membalas setimpal mereka yang berdosa. Namun ajaran Yesus melampaui perhitungan manusiawi. Pengampunan itu tanpa batas. Justru dengan mengampuni kita dibebaskan dari beban amarah, ganjalan perasaan, dan segala luka batin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, tidak mudah memang mengampuni yang bersalah, apalagi sampai menyakiti dan melukai hati kita. Namun sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk mengampuni. Ada pepatah yang mengatakan, walaupun saya tidak sepenuhnya sepaham dengan pepatah ini, namun pepatah ini bagus. Pepatah ini mengatakan, forgive to forget. Mengampuni untuk melupakan. Walaupun buat saya, mengampuni untuk membebaskan kita dari segala luka-luka batin, segala ganjalan-ganjalan perasaan. Mengampuni untuk kita berdamai dengan diri kita dan dengan orang lain, juga dengan pengalaman sakit kita. Namun kenapa saya bilang pepatah ini bagus? Forgive to forget. Kalau kita gunakan eliminasi dalam pelajaran matematika dulu, mengeliminir bagian yang sama. Yang sama adalah kata for. Forgive to forget. Ketika kita coret kata for-nya, hasilnya adalah give to get. Kita memberi, kita mau mengampuni untuk mendapatkan damai untuk kita, mendapatkan pembebasan untuk diri kita. Kita mengampuni agar kita mendapatkan kelegaan lahir dan batin. Semoga kita dimampukan dengan rahmat Allah untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.